Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu yang baru datang mungkin bisa mengisi bangku yang di depan. Yang di belakang mungkin para pemuda-pemudi ya, bisa mengisi kursi yang di depan. Saya ucapkan selamat datang yang baru datang dan bisa mengisi bangku-bangku yang di depan. Baik. Selamat pagi yang baru datang. Silakan mengisi bangku-bangku yang di depan Bapak Ibu. Para pemuda-pemudi saya harapkan bisa duduk di depan. Onel duduk di depan boleh, sama Petrus sama Alex ya. Duduknya di depan. Biar nanti fokus. Oke. Baik. Puji Tuhan ya, kita bisa pagi hari ini bisa berada di sini berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan, kita saat teduh sejenak. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengawali ibadah kita. Kita memujikan pujian bagi Tuhan, yaitu dalamnya kasih-Mu Bapa. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati, kita persembahkan ini untuk Tuhan. Yuk. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan sepenuh hati. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku
ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku depan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau, katakan sekali lagi, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih cinta-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami hingga kami bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti apa yang nanti akan kami dengarkan. Dan berikan kami telinga yang baik, pikiran yang fokus, agar kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berkati juga saudara-saudari kami yang mungkin belum bisa hadir ke sini oleh karena mungkin ada keperluan lain atau mungkin ada yang sakit. Kiranya Bapa sertai mereka agar mereka bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati juga mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan Tuhan kepada mereka yang sakit sehingga mereka bisa sembuh kembali, bisa beraktivitas kembali dan bisa beribadah bersama-sama dengan kami kembali. Berkati juga saudara-saudari kami, teman-teman kami yang masih lemah iman, yang masih belum mau datang kepadamu. Kiranya Bapa berikan mereka hati yang baru, hati yang mau datang kepadamu, hati yang rindu akan Engkau, hati yang mau memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berharap Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini yang selanjutnya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Aku Dipilih. Sama-sama. Dalam Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus aku berdendang, aku pun dipilihnya. Panggilan Tuhan telah ku dengar, mari ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh gemar, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Kaum pria, kaum wanita, mari minumlah aja Tuhan, sukacitaku berlimpahan. Ku termasuk dalam undangan, aku pun dipilih.
Mari sama-sama kita pujikan. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Dalam Katakan sekali lagi. Aku dipilihnya. Ya, sekali lagi. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya. Aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Amin. Saya harap Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan membacakan bacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, silakan bersama-sama. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, kita tidak henti-hentinya terus memberikan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu saya mengajak kembali Bapak Ibu, kita pujikan sampai akhir hidupku. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini
Kita pujikan dari awal kembali. Kita pujikan dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan, tak peduli masa lalu. Tuhan tidak peduli masa lalu Bapak Ibu seperti apa. Dia tetap memilih kita. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepadamu Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Katakan sekali lagi refnya, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilanmu, Bapa. Ku Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersapaat bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengenal isi hati dan pikiran kami. Bahkan sebelum kami meminta di hadapan Engkau hari ini, Engkau sudah tahu Bapa, setiap perkara, setiap hal, setiap keadaan, isi kepala kami dan hati kami. Karena itu kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Terus mohon belas kasihan-Mu, kekuatan, rasa syukur, sehingga hidup kami, syukur kami, pengharapan kami hari ini, dan syafaat kami berkenan di hadapan Engkau. Bapa yang penuh kasih, terlebih dulu ampuni setiap pelanggaran kami, perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Sehingga hidup kami berkenan, layak di hadapan Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan segala perkara,
setiap pergumulan kami, baik kesehatan kami, baik teman-teman kami yang kesehatannya dalam pemulihan. Kami ingat terus Bapak Susanto, pemulihan kesehatan terus Diakon Edi Hermanto, maupun kesehatan Opa Monium. Dan teman-teman kami yang lain Tuhan, mungkin yang hadir hari ini, mungkin jasmaninya, tubuhnya lemah sakit. Dengan iman jamahlah Tuhan. Sehingga kuasa-Mu boleh melawat saudara-saudara kami. Mungkin anak-anak kami, mungkin cucu kami, cicit kami, lawatlah Tuhan. Sehingga kondisi jasmani rohaninya di dalam kuasa-Mu. Mungkin orang tua kami, biarlah kuasa Tuhan, lawatan Yesus Kristus menopang saudara-saudara kami. Bapa yang penuh kami menyerahkan pergumulan kaum muda dan remaja di gereja-Mu. Berkatilah Tuhan, setiap kehidupannya, setiap keputusannya. Belajar mereka hormat, takut akan Engkau. Biarlah Tuhan lawat kaum muda remaja di gereja-Mu. Hidupnya taat, mengasihi Engkau. Dan pergumulan yang sedang mereka hadapi mungkin itu pekerjaan, pelayanan, hari esok, bahkan teman hidupnya. Tuhan akan menopang mereka. Melalui doa dan usaha, Tuhan akan menunjukkannya. Tuhan akan menopangnya. Sehingga anak-anak kami, kaum muda remaja kuat di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan setiap aktivitas di gereja-Mu ini. Terkhusus rencana retreat bulan depan 24-25 Agustus. Berkati Tuhan, panitia, dana yang kami butuhkan, dan semua jemaat-Mu yang sudah siap untuk ikut retreat. Kuasa Tuhan memimpin sehingga acara retreat boleh kami saling dikuatkan, dipulihkan, disegarkan. Persekutuan kami, persaudaraan kami semakin kuat. Kami saling menopang. Sehingga di dalam kuasa Yesus Kristus, persekutuan kami indah di hadapan Engkau. Berkati juga Tuhan rencana kelas baptisan bulan Agustus. Anak-anak-Mu yang sudah siap ikut kelas baptisan. Berkatilah Tuhan pertumbuhan imannya, rasa yakin di dalam mengiring Engkau. Sehingga kehidupannya, sekolahnya, keluarganya, Tuhan akan memimpinnya. Berkati Pak Ud yang ada di gereja-Mu. Persekutuan-persekutuan PPI, WPI, sekolah minggu, maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, doa Rabu. Kuasa Tuhan menopangnya. Setiap aktivitas persekutuan, ibadah, kami semakin dikuatkan. Juga berkati Tuhan untuk persekutuan PKMB Sabtu depan di Gereja Baptis Batu Jaman, maupun persekutuan guru-guru sekolah minggu di tingkat BPD besok hari Sabtu. Berkatilah panggilan guru-guru mengajar, persekutuan PKMB semakin menguatkan beradaan kaum muda gereja-Mu di lingkungan BPD Jawa Barat ini. Kami serahkan juga Bapa untuk persiapan MUBES 11-14 Agustus bulan depan. Berkati panitia, berkati dana yang kami butuhkan, semua peserta dan semua pembicara. Semakin mengokohkan keberadaan gabungan gereja baptis, semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam menjalankan amanat agung-Mu. Berkati gereja-gereja, yayasan, semuanya boleh saling bersinergi di dalam membangun pelayanan gereja-gereja baptis di negeri yang kami kasih ini. Terlebih berkati Tuhan untuk kepengurusan baru organ GGBI, baik BPN, baik Bamusnas, baik YRSBI maupun YBI. Sehingga visi misinya yang sedang disosialisasikan di tiap BPD semakin mengokohkan panggilan gereja-gereja
untuk semakin kuat menjalankan amanat agung Engkau. Dan kami semakin berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Apapun situasi dan kondisinya, kami umat-Mu, kami gereja-Mu dimanapun berada. Setiap hari menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ini ke tangan kuasa Engkau. Sehingga kelak bangsa dan negara kami betul-betul kesejahteraan dan keadilan semakin merata, semakin membaik di negara kami ini. Juga berkati kota Cimahi, kota Bandung. Pemimpin-pemimpinnya semakin bijak, sehingga roda pemerintahan dan perekonomian di kota kami semakin membaik. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kami, permohonan kami. Semuanya kami persembahkan di dalam satu pribadi agung kami, Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut berikan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bertanya terlebih dahulu, tapi saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya karaoke. Bapak Ibu pernah karaoke? Pernah semua ya? Ya, nggak mungkin lah. Apalagi bapak-bapak dan kaum-kaum muda, karaoke keluarga atau karaoke di rumah ya. Pernahkah Bapak Ibu karaoke sampai suaranya habis? Pernah? Ketika karaoke nyanyi-nyanyi sama keluarga suaranya habis, serak. Saking apa? Saking semangatnya ya nyanyi. Nah, saya ingin hal itu kita lakukan sekarang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan hanya di dalam namanya. Bapak Ibu bisa bertepuk tangan. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam masanya pasti tersedia bagiku selama
Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan lagi, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Katakan sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Persembahan dan persepuluhan bisa dibantu oleh keluarga Bapak Martin Lona. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan persembahan perpuluhan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi juga Tuhan. Kiranya persembahan kami bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada keluarga Bapak Martin Lona, Tuhan Yesus memberkati. Ya,
Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berharap nanti ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tolong dengan sangat kita simpan dulu handphone kita. Kita hargai firman Tuhan yang akan dibicarakan di depan. Kita taruh dulu handphone kita fokus. Gak lama kok, 1 jam paling. Ya, buat Tuhan kita lakukan. Simpan handphone kita. Fokus apa yang akan disampaikan nanti. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu persembahan pujian dari guru-guru PAUD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami berempat ingin menyampaikan satu pujian di mana pujian ini menggambarkan anak remaja atau muda-mudi yang ingin dipakai Tuhan melalui apa yang dia bisa lakukan sehingga menjadi berkat bagi sekitarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Isi dari syair yang akan kita pujikan bersama-sama. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Pakai aku untuk memberitakan
Ya, terima kasih pujiannya guru-guru PAUD. Ya, itulah harapan Yesus juga bagi kita, untuk kita menjadi terang, ya, seperti Kristus sudah menerangi dunia. Tanggung jawab kita menjadi terang di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Harapannya apa? Generasi anak-anak cucu kita semakin melihat kemuliaan di negeri ini. Amin Bapak Ibu. Mari terus kita kobarkan semangat kita di dalam mengiring dan menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini, kelanjutan minggu depan ya. Hari ini kita melihat hidup dengan iman. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa bagi kami semua, dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu dipimpin dan semua jemaat-Mu siap belajar, sehingga kami siap menerima berkat Engkau. Pulang dalam ibadah ini kami tidak sia-sia, tapi pujian dan setiap firman-Mu, itulah yang terus membangun kami untuk semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, hidup dengan iman. Ya, bagaimana hidup dengan iman? Dengan segala tantangan, kesulitan yang dihadapi Habakuk, melihat para pemimpin di kerajaan Yehuda sungguh memprihatinkan. Sekilas kita melihat supaya sebagian yang enggak lihat minggu yang lalu bisa connect ya dengan firman Tuhan minggu ini. Ini keluhan dan pergumulan Habakuk. Minggu lalu sudah kita lihat bagaimana Habakuk mencari keadilan Tuhan. Bagaimana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mungkin ini juga mewakili perasaan kita. Sudah berteriak, sudah berdoa, tapi jawaban belum ada. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ini saudara keluhan, pergumulan Habakuk melihat Raja Yoyakim, para menterinya, para gubernurnya, para bupatinya tidak bijak memimpin pemerintahnya. Akibatnya Habakuk mencari keadilan Tuhan, supaya Tuhan bertindak adil, supaya Tuhan cepat menolong pergumulannya. Ini kejahatan Raja Yoyakim kemarin. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Sudah kita lihat kemarin kejahatan Yoyakim. Rakyatnya disuruh bekerja keras tapi tidak diberi upah. Kejam enggak raja atau pemimpin seperti itu? Lalim sekali. Kejahatan berikutnya ya, ia membakar gulungan kitab yang didektekan Yeremia kepada Baruk. Kitab atau firman Tuhan enggak butuh, karena itu dibakar. Dampaknya enggak ada arah. Yoyakim memimpin pemerintahnya. Yang semakin bingung Habakuk apa? Raja Yoyakim yang jahat diserahkan bangsa Kasdim yang lebih jahat.
Tuhan kok banyak bertindak aneh-aneh. Sudah rampungi saja. Tapi Tuhan menjawab apa kemarin di sini? Tuhan mengirimkan bangsa Kasdim atau Babel yang sangat jahat, kemarin sudah kita lihat, untuk merampungkan masalah-masalah di kerajaan Yoyakim. Nah, di sini membuat Habakuk semakin bingung. Karena itu hari ini sebagai kelanjutannya. Hidup dengan iman. Bagaimana Habakuk mengatasi kebingungan dan kesulitan, permasalahan para pemimpin kerajaan Yoyakim atau kerajaan Yehuda saat itu? Kita melihat saudara, bagaimana Habakuk mengatasi kebingungannya dan kesulitannya. Bagaimana Tuhan bekerja untuk mengatasi semuanya itu, kita akan melihat. Yang pertama, Habakuk berdiam diri dan menanti jawaban Tuhan. Ini kita sederhanakan menjadi berdoa seperti itu. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Perhatikan di situ, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Zaman kuno Bapak Ibu, setiap kota itu ada bentengnya, ada temboknya. Dan setiap tembok sekian puluh meter itu ada menaranya. Disitulah para penjaga, disitulah para pengintai. Dan menara-menara itu dipakai untuk meninjau musuh-musuh dan dipakai tempat apa? Komunikasi dengan Tuhan. Contoh, ini ya. Yesaya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatkannya haruslah diberitahukannya di menara-menara tersebut. Yeskiel, penjaga menara jiwa ya, hai manusia, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi sangat lazim Habakuk melihat perkara di pemerintahan Yoyakim dan menantikan jawaban Tuhan. Dia berdiri, ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Disitulah Tuhan akan mengirimkan jawabannya. Disitulah Tuhan akan menyampaikan firman-Nya. Atau sederhananya, Habakuk sedang bergumul, Habakuk sedang berdoa. Sehingga apa? Kebingungannya, kesulitannya melihat cara Tuhan bekerja diatasi. Dan dikatakan apa di situ? Dan berdiri tegak. Ya, berdiri tegak di menara. Dia ada rasa optimis, Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan berbicara kepadanya. Aku akan meninjau, melihat apa yang akan dikatakan Tuhan kepadaku. Dan aku menantikannya seperti yang difirmankannya kepadaku. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di sini saudara, melihat rasa kebingungan cara kerja Tuhan untuk menolong Habakuk, melihat para pemimpin yang bertindak lalim, kejam atas rakyatnya sendiri. Habakuk mengadu kepada Tuhan, Habakuk berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab demikian. Setelah menanti, setelah berdoa, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Apa yang diterima Habakuk dari Tuhan? Firman Tuhan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu ya. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bahwa orang lalim akan menerima akibatnya. Bahwa bangsa Kadim yang sangat jahat itu juga akan ditumpas oleh Tuhan. Artinya apa? Tuliskanlah di sini penglihatan itu supaya umat mempunyai apa? Pengharapan, saudara. Umat rakyat mempunyai pengharapan. Karena itu dikatakan tuliskanlah penglihatan itu. Seperti kita hari ini menerima firman Tuhan, akibat dari firman Tuhan ke Nabi, Nabi menuliskannya. Dan intervensi kuasa Tuhan apa? Menyertainya sampai hari ini. Kita melihat firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Supaya umat di tengah-tengah penantian itu mempunyai pengharapan. Diukirkanlah penglihatan, dituliskanlah. Ya. Supaya orang-orang sambil lalu, orang-orang yang lewat itu dapat melihat dan membacanya. Umat rakyat mempunyai pengharapan. Karena apa? Firman itu. Itu yang lazim saat itu. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yesaya, Yeskiel tadi. Supaya umat mengerti, supaya umat tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Sehingga luntur pengharapannya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Habakuk seperti katakan pemazmur ini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Habakuk menunggu 66 tahun Bapak Ibu. Pemerintahan Yoyakim dihancurkan oleh kerajaan Kasdim, Babel. Dan hebatnya apa? Semua di kerajaan Yehuda, bait Allah, semuanya perkakas-perkakas bait Allah diangkut ke Babel. Dan 50 tahun berikutnya bangsa Babel dihancurkan oleh bangsa Persia. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Habakuk, tuliskanlah itu. Terrealisasikan, nyata adanya. Karena itu kita harus sabar. Tuhan tidak langsung menjatuhkan, merusak kejahatan Babel kerajaan Yoyakim, tidak. Tapi menanti dari situ. Itu proses saudara. Seperti firman Tuhan di sini. Aku menanti-nantikan Tuhan. Menunggu pekerjaan enak atau enggak enak Bapak Ibu? Bapak Ibu, menunggu pekerjaan mudah, ringan-ringan mudah tapi juga apa? Iya, kesel. Ya. Menunggu. Maaf Bu Putih ya. Kemarin semua ya, 2 mobil tim Pak Martin, tim Bang Rahman, tim Bu Desi menunggu Bu Putih. Biasanya kalau janji jam 9, Bu Putih itu setengah 9 sudah di gereja. Sudah jam 9 lebih seperempat. Aduh, tunggu. Tunggu lagi. Sampai istri di jalan udah. Nggak usah dihubungi malah bingung nanti. Ternyata Bu Putih nggak menyerah. Ke gereja dan nyusul di rumahnya Pak Sri Bu Sri.
Meskipun firman Tuhan hampir doa penutup. Tapi Bu Buti semangatnya disebut. Untungnya ke gereja. Itu toh Kak Cia rumahnya yang deket Tiranus, enggak Bu Buti, di rumahnya yang baru. Mau ke Sinana diakon situ, mau ke Tiranus. Untung enggak ke Tiranus. Kalau ke Tiranus kembali lagi ke rumahnya, mungkin kita sudah pulang semua. Ya, seperti itu. Ya puji Tuhan, apresiasi semangatnya. Ternyata Bu Buti HP-nya di-off-kan, dihubungi sana sini enggak bisa. Betul Bu ya? Nah, ini menanti. Ya. Kalau menunggu satu ini, di sana menunggu, kan enggak enak kita. Gitu. Nunggu sini, di sini ditunggu, enggak enak. Ya harus dua-duanya jalan. Pak Martin nunggu saja gitu ya. Meskipun sudah ditunggu 9:30 gitu ya, tidak hadir. Saudara di sini, ya, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, dalam ibadah seperti ini kita mengharapkan firman-Nya. Kita bertemu pribadi dengan Yesus. Yesus bicara apa dengan saya dalam ibadah ini? Yang lain itu nomor sekian. Karena dengan firman-Nya itu, kita dibuat kokoh, kita dibuat kuat di dalam Tuhan. Mari kita seperti Habakuk dan pemazmur ini. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah di sini butuh kesabaran. Mungkin Bapak Ibu berdoa, mengharapkan ini, itu. Belum dijawab Tuhan, sudah berdoa, sudah berusaha, tetap apa? Sabar. Kuncinya di situ. 66 tahun Habakuk menunggu itu. Kerajaan Yoyakim dihancurkan bangsa Kasdim. Jadi poin pertama, menanti dengan iman atau berdoa. Apakah sekedar berdoa? Hidup dengan iman atau menanti dengan iman. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Perhatikan itu. Tetapi ia akan segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya katakan tadi 66 tahun, saudara. Habakuk tersebut menanti itu. Jawab dikatakan, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Apabila belum terjawab, tetap nantikan, tunggu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh lagi. Jadi Habakuk diajari Tuhan menanti, menunggu, hidup dengan iman. Sabar menanti waktu Tuhan tiba. Ya. Ketidaksabaran kita hanya menunjukkan bahwa kita atau Anda meragukan kesetiaan Tuhan. Ingat, Saul enggak sabar. Itu tugasnya Samuel, Saul. Kamu enggak boleh. Tapi Saul apa? Mempunyai otoritas sebagai raja, menyalahi prosedur SOP, sudah didisiplin oleh Tuhan. Enggak sabar. Banyak anak Tuhan di luar sana juga enggak sabar, saudara. Doa-doanya belum jawab, enggak sabar. Nah Tuhan di sini mengajak kita apa? Beriman.
Ayat 4 lebih jelas lagi. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin Bapak Ibu. Orang benar hidup karena percayanya, karena imannya. Kan itu perkataan Habakuk di sini dikutip oleh Rasul Paulus. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapannya oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kita itu hidup dengan iman. Kalau segalanya sesuatu kita minta dikasih. Kita minta dijawab Tuhan. Doa kita langsung dijawab. Doa kita langsung dijawab. Membuat diri kita gimana Bapak Ibu? Dewasa enggak? Tidak. Ada masalah sedikit, sensi. Ada masalah sedikit, mundur. Akhirnya kita enggak menjadi anak yang kuat di hadapannya. Karena semuanya serba cepat dijawab. Karena itu di sini, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya kita menyerahkan hidup Tuhan di dalam otoritasnya, di dalam rancangannya, di dalam kalender Tuhan. Ingat tadi, bukan waktunya Habakuk, tapi menurut waktunya Tuhan. Jadi melihat kebingungan di tengah-tengah hidup kita yang masih banyak kendala di sini saudara, kita bisa belajar apa yang dikatakan Yesus. Yesus menegur sangat keras para muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saat ini mungkin kita ada badai dalam keluarga kita, dalam hidup kita saudara. Mungkin mulai ragu, mulai pesimis, gak optimis lagi berjalan sama Yesus. Lihat di situ. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-muridnya Yesus meragukan otoritas Kristus. Ternyata Yesus berdaulat, berotoritas, meredakan badai di danau Galilea itu. Seperti kita, mungkin ada badai dalam hidup kita. Ada kesulitan, ada kebingungan, mau melangkah mana. Yesus mengingatkan kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini mengingatkan saya dan kita semua. Mungkin sedang galau, mungkin sedang pesimis, mungkin sedang meragukan janji-janji Tuhan. Hari ini mari kita mempertaruhkan hidup kita ke tangan kuasanya. Pak, kok semakin kami dekat Tuhan, hidup kami banyak kendala, banyak hambatan. Tapi tatkala kami jauh dari Tuhan, malas doa, malas baca firman Tuhan, malas ke gereja, enak-enak saja. Hati-hati saudara. Berarti iman orang itu masih seperti iman yang seperti katakan apa? Yakobus 2 ayat 19. Imannya masih dasar. Kok masih dasar gimana? Ingat. Dikatakan apa? Yakobus 2:19 itu. Teguran ya Yakobus itu. Janganlah kamu iman seperti iblis. Percaya Tuhan bahwa Allah itu esa. Tapi iblis mempraktekkan tidak.
Jangan iman kita selevel iblis, saudara. Percaya Yesus itu Tuhan, tapi enggak mengimaninya, enggak mempraktekannya. Kalau sekedar itu, saudara, iblis pun tahu Allah itu esa. Banyak orang Kristen imannya masih standar seperti itu. Yesus Tuhan, tiap minggu ke gereja, tiap minggu memuji Tuhan, hidupnya kosong. Kalau hanya sekedar itu, iblis pun seperti itu, saudara. Tahu Allah itu esa, tahu Yesus juru selamat. Tapi iblis melakukannya tidak. Iblis menyembahnya, memujinya tidak. Banyak orang mempunyai iman yang masih standar seperti itu. Sebatas apa? Pengetahuan. Minggu ke gereja, berdoa dalam nama Yesus, amin. Tapi tidak menghidupi, tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Sehingga imannya cuma iman ya sebagai dasar pengetahuan saja. Mungkin bisa dikatakan seperti para murid Yesus di sini. Belum menghidupi firman Tuhan itu. Tapi tatkala Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Para murid menghidupi firman Tuhan itu, kesulitan apapun para murid itu siap. Maut menjemputnya. Dia sudah berpengalaman dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan memegang kendali hidup kita. Meskipun hidup kita banyak kendala, meskipun hidup kita banyak hambatan, tapi ingat, Tuhan pegang kendali. Amin. Tuhan sedang memegang kendali hidup kita. Pertanyaannya, mau enggak kita dikendalikan Tuhan? Mau enggak kita mengimani doa-doa kita yang belum terjawab itu, kita terus berserah kepada Tuhan. Seperti Habakuk lakukan. Jadi apapun badai hidup kita, jangan pernah takut dan khawatir sebab Tuhan Yesus yang pegang kendali kita. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Mengapa orang Kristen tidak berdaya apa-apa menghadapi situasi dan kondisi? Karena tidak mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Carilah Tuhan terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Seperti Habakuk tadi. Menghadapi ketidakpastian, apa yang Tuhan lakukan? Dia naik ke menara, di situ menanti, di situ berdoa. Apa yang difirmankannya? Tulis. Disampaikan kepada umat, supaya umat tetap kuat dan mempunyai pengharapan. Menanti, bagaimana menanti? Harus dengan iman. Ayat yang kelima tadi. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Orang-orang yang sombong seperti Yoyakim, seperti Nebukadnezar, para pemimpin-pemimpin yang congkak, yang berlagak di situ saudara, Tuhan akan tutup, Tuhan akan tumpas dengan cara dan kuasa. Seperti saya katakan tadi, 66 tahun itu orang-orang sombong seperti ini terbungkam. Ini cara Tuhan, unik kan? Tuhan bekerja menolong kehidupan kita, keluarga kita dengan cara kuat. Yang Tuhan minta apa? Kita tetap bersandar, beriman, berserah kepadanya. Artinya apa? Jangan mengandalkan kekuatan kita.
kepandaian kita. Seperti Yoyakim, seperti Nebukadnezar. Tumbang di tangan Tuhan. Yang terakhir di sini. Habakuk menempatkan kebingungan dan pergumulannya dengan iman. Yaitu apa? Dia berdiri di menara atau berdoa. Dia menanti. Tidak hanya menanti saja firman Tuhan, tapi menghidupi, mengimani firman tersebut. Karena itu Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di era medsos di sini sudah dijelaskan ya Pak Misda ya, waktu jam doa itu ya. Banyak orang memposting masalahnya ya, di IG-nya, ya, di media medsos, semoga semua orang tahu. Orang yang terdekat nggak tahu, tapi orang yang jauh, nun jauh di sana temannya di luar negeri tahu. Si A, si B masalahnya ini. Apakah salah Pak? Tidak ada kata salah atau tidak salah. Yang terpenting di sini adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu yang utama. Daripada masalah kita umbar di medsos. Semua orang tahu pergumulan kita, masalah kita hari ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan? Kalau kita betul-betul sudah mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan berotoritas saudara. Tanpa kita menyebarkan masalah kita di medsos, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang campur tangan dengan masalah kita. Masalahnya mau enggak kita menanti dengan diam. Diam tersebut betul-betul kita serahkan hidup kita. Tuhan biar berotoritas, berdaulat di setiap pergumulan kita. Jangan kita seperti Hizkia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu apa? Akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi apa? Kamu enggan. Ini saudara, kerajaan Hizkia sudah dikepung kerajaan Asyur, kerajaan Mesir. Bahkan sudah bersekongkol dengan kerajaan utara atau Samaria. Sudah dikepung. Hizkia enggan. Dan Nabi Yesaya, kamu tinggal diam, bertobat, kamu akan diselamatkan. Sudah diam, tenang, dan percaya. Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan kepada. Mari kita belajar saudara. Seperti Habakuk, seperti Yeremia menulis kitab Ratapan ini, seperti Yesaya. Kadang masalah kita umbar keluar dulu, tapi Tuhan kita nomor duakan. Saudara, kalau kita hubungannya kuat dengan Tuhan saudara, hanya Tuhan yang tahu setiap pergumulan kita di situ. Tuhan mengerti dan Tuhan berdaulat dan menjawab dengan cara dan kuasanya. Di depan hari ini, esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, firman Tuhan 2 minggu yang lalu, saat sekolah minggu gabungan, apa? Hari ini ya pikirkanlah hari ini. Kita terlalu jauh memikirkan ke sana.
Sehingga hidup kita dikuasai kekhawatiran, dikuasai masalah kita. Kan Yesus mengajarkan, hari ini ya untuk hari ini. Esok kalau kamu beriman mengandalkan Tuhan, Tuhan akan tolong. Itu firman Tuhan. Mari kita belajar saudara. Supaya kita enggak enggan, enggak meragukan campur tangan Tuhan. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mempunyai Bapa saudara yang mengenal setiap pergumulan kita. Ingat, Bapa kita lebih tahu dari siapapun keberadaan kita hari ini. Ia tahu cerita kita, isi hati kita, masa lalu kita, bahkan apa yang terjadi hari esok dan hari kemudian tentang kita. Yang Tuhan minta apa? Kita mempercayakan hidup kepadanya. Saya mengundang semuanya berdiri, mari kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan, Tuhan tak peduli masa lalu kita. Tak peduli Masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan, kini aku percaya Tuhan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita berserah kepadanya ya. Ini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat kita menundukkan kepala, musik setengah suara, dan singer tetap menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa kepadanya. Mari kita melihat kuasa Tuhan. Kita tidak fokus dengan masalah kita, tantangan, kesulitan kita. Lihat, fokus pada kuasa Yesus. Sehingga Yesus menegur para muridnya dengan keras. Para murid fokus bahwa perahunya mau tenggelam dan kita mau mati, Guru. Itu saudara, pandangan para murid. Tidak jauh dengan kita, kadang kita sering fokus pada masalah kita.
Kita tidak fokus pada kebesaran Allah kita, kuasa Yesus Kristus. Sehingga tatkala kesulitan, kebingungan menghadapi masa depan, kita sering kalah. Mari Bapak Ibu, kuasa Yesus sangat besar dibanding masalah-masalah yang kita hadapi. Janganlah kesulitan tantangan itu membuat kita silau dengan kebesaran Tuhan. Mari kita seperti Habakuk, menanti dengan doa, menanti dengan iman, dan Tuhan akan bertindak. Bapa yang penuh kasih, ini Bapa, pergumulan kami. Mungkin hubungan kami dengan Engkau sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kami sedang kecewa, meragukan kuasa-Mu. Karena kami sudah berdoa, tapi belum Engkau jawab. Biarlah kami selalu berharap beriman kepada Engkau. Hari ini menjadi momen yang indah. Kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Engkau yang melawat kami. Engkau yang menumbuhkan iman kami. Sehingga kami mempunyai pengalaman yang indah bersama Engkau. Lawatlah Tuhan setiap pribadi kami, keluarga kami. Lawatlah juga Tuhan setiap persoalan kami, pergumulan kami. Karena kami meyakini di dalam Engkau Yesus mengontrol, memegang kendali hidup kami. Meskipun hari ini hidup kami banyak kendala, hidup kami banyak hambatan, atau kami menanti dalam kebingungan, biarlah kuasa-Mu itu yang bekerja atas kami. Sehingga berintervensi, campur tangan, memimpin, melawat kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita imani bersama-sama doa kita, harapan kita. Kita pujikan rapnya sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Bapa, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir. Katakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia Sampai sekali lagi Bapak Ibu, katakan dengan iman, ku kan setia, kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Silakan sidang duduk kembali. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengundang besok hari Rabu, Bapak Ibu bisa join untuk persekutuan doa, jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan disampaikan Pendeta Hosea. Lanjut, petugas ibadah minggu, ya bisa dilihat, ya WBI,
yang melayani besok Minggu. Karena hari Sabtu itu ada kegiatan BPD. Yang pertama persekutuan guru-guru sekolah minggu dari pagi sampai siang, dan sorenya persekutuan PKMB, PKRB, juga BPD. Karena itu latihannya hari Jumat sore jam 6. Gitu ya, untuk petugas WL, singer, dan tim musik. Ya, karena minggu ini banyak kegiatan. Lanjut. Selamat ulang tahun Bapak Susanto, 21 Juli. Bu Santo, salam Bapak. Ada Bu Santo? Ya, salam Bapak ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga, usaha, terlebih juga kesehatan Bapak. 21 Juli, Saudara Leonel Christian Naibau. Onel, mana Onel? Selamat ulang tahun Onel. Ya. Tuhan berkati pertumbuhan imannya, juga sekolahnya ya Onel ya. Ya, amin. Ya. Berikutnya 23 Juli, Saudari Hengelina Sitanggang. Hengel, ada? Ada Hengel Bu? Mana ada, salam Bu ya, Tuhan Yesus memberkati untuk pekerjaan juga segala cita-cita Hengelina Sitanggang, amin. 23 Juli, Ibu Resti Yudianti. Ya, Ibu Resti selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, ya, baik pelayanan di PAUD juga keluarganya. Amin. Ada lagi? Ya, di sini sekolah minggu gabungan besok Minggu ya. Kelas Indria sampai tunas muda dilayani guru-guru Indria. Kelas remaja sampai dewasa dilayani oleh Diakon Sri Dadi. Tuh, ada lagi tambahan? Ya, ada. Ya, saya menyambut dulu. Hari ini ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, Bapak atau Saudara di sini, Asianus. Silakan berdiri. Oh iya, silakan memperkenalkan. Oh, sudah ya, Bapak Elianus dari Ciranjang, betul Pak ya? Nomor HP sekian ya, status belum tertulis Pak sini. Dari gereja GPI ya, GPI Eliezer Ciranjang. Terima kasih Pak Elianus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Oh ya, silakan Pak, belum tercatat di sini. Pak Agus, kenalkan Pak, dari tinggal gereja. Oh, sama-sama ya. Ya, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ciranjang itu Cianjur ya. Ya, Cianjur ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu dari keluarga siapa? Pak Erianus dan ya Papa Cio ya. Dari Papa Cio. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi? Ya, ada tambahan pengumuman, dipersilahkan. Oh iya, ini tadi persekutuan guru ya tadi, sekolah minggu Jabar besok Sabtu ya, jam 9 sampai jam berapa Mbak Priska? 1 sampai 2 ya, 12 ya, jam 9 sampai jam 12. Pas guru-guru tugas musik ya, WL, singer dan tim musiknya diserahkan guru-guru sekolah minggu GBI Cimahi. Ya, tempat di Gereja Baptis Pertama. Tuh ya, semangat ya PKMP, pagi sampai siang dan sorenya sampai malam di Gereja Baptis Batu Jaman. Ya. Ada lagi, ini persekutuan PKMP PKRB
Sabtu juga ya sore jam 18 sampai selesai tempat GBI Batu Jaman. Ya, persekutuan tingkat BPD. Ada lagi? Selesai ibadah ini kumpul ya PKB latihan persembahan pujian dan pengumuman persekutuan minggu berikutnya. Jadi PKB kumpul sebentar untuk latihan persembahan pujian. Udah? Ya, kelas baptisan ya. Silakan Bapak Ibu yang belum dibaptis juga putra-putrinya mulai bulan Agustus ya, ada kelas baptisan. Gitu, ya. Silakan bisa mendaftarkan diri langsung ke saya atau WA. Ya, syaratnya apa Pak? Ya, aktif ikut kelas baptisan 3 bulan. Nanti saya, Diakon Sidati, Diakon Wardoyo juga bantu ngajar di kelas baptisan. Seperti itu, 3 bulan. Ya. Tuh, jamnya jam sekolah minggu seperti biasanya. Ya, jam sekolah minggu. Ya, sediakan waktu itu aja. Ya. Itu aja saya kira pengumuman hari ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon dengan kerendahan hati berkat-Mu turun atas kami, hidup kami, keluarga kami, dan gereja-Mu ini. Terimalah sembah, syukur, sukacita kami dengan persekutuan dan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin, menyertai, dan menjemput kami. Kami menanti dengan kuasa-Mu. Kita aminkan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.